Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Srivika Setia dengan beranggota Maria Hildegardi Seran dengan Gaudensia Widya Salju. Pada saat ini kami akan membahas materi tentang Basic Asset Liability and Capital Decisions. Latar belakang. Mengatur dan menata aktiva dalam pengelolaan semua harta kekayaan bank dan semua kewajiban bank sering pula diartikan sebagai pengelola sumber dana dan pengalokasinya yang pasti ada keseimbangan dua sisi dari neraca bank merupakan tugas rutin dari manajemen bank. Artinya keseimbangan antara aktiva dan pasiva yang tergambar dalam neraca bank merupakan bagian yang amat penting dalam tugas-tugas manajemen bank. Aset secara umum merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, badan usaha, atau individu. Aset dalam pengertian hukum disebut benda yang berdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tercakup dalam aset kekayaan dari suatu perusahaan, organisasi, badan usaha, atau individu. Perusahaan merupakan organisasi modern yang mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur. Biasanya, di samping mencari laba, tujuan perusahaan yaitu mencakup pertumbuhan yang terus-menerus, keberlangsungan hidup, dan kesan positif di mata publik. Berikut manajemen aktiva bank. Pengertian manajemen aktiva bank adalah manajemen yang berhubungan dengan alokasi dana ke dalam kemungkinan investasi. Alokasi dana ke dalam investasi perlu direncanakan, diorganisasi, diarahkan, dan diawasi agar tujuannya dapat tercapai. Pemanfaatan dalam bisnis perbankan, dana yang diperoleh sebuah bisnis perbankan perlu dialokasikan dengan tepat. Untuk itu diperlukan kebijakan alokasi aktiva, artinya pendistribusian dan investasi yang didasarkan pada fungsi dan kegunaan di antara berbagai kategori aktiva, termasuk ekuivalen kas, saham, investasi pendapatan tetap. Alokasi aktiva merupakan konsep sentral dalam perencanaan keuangan bagi manajemen investasi bisnis perbankan. Untuk itu, dana dialokasikan ke dalam cadangan primer, cadangan sekunder, kredit, dan investasi dalam perbandingan yang tepat sesuai dengan perubahan-perubahan. Jenis-jenis dari aktiva bank. Yang pertama, aktiva kas. Merupakan salah satu perkiraan aktiva dalam neraca yang diwakili oleh uang kertas dan logam, perintah, bayar, dan cek yang dapat dinegosiasikan dan saldo bank. Yang berikut investasi sekuritas. Merupakan harta bank meliputi surat berharga. Sekuritas ini merupakan alat investasi bagi bank yang bersangkutan. Berikut pinjaman. Pinjaman merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada nasabah debitur yang akan mengembalikannya pada waktu tertentu di kemudian hari. Biasanya, sebagian tumbuhan atas perjanjian pun akan memberikan pembayaran atas penggunaan harta yang dinamakan bunga. Adapun dokumentasi pemberian janji ini disebut surat promes, bila mana harta itu berupa uang tunai. Yang berikut aktiva tetap. Berapa aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk penggunaan jangka panjang, bukan untuk dijual kembali dalam sekali putaran produksi jasa. Artinya aktiva tetap merupakan aktiva yang dipergunakan bisnis perbankan bukan untuk dikonsumsi menjadi uang tunai selama suatu periode tertentu. Yang berikut, perbendaharaan. Pengertian
Perbendaharaan merupakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bank, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD, dan mendapatkan bunga jasa giro bagi hasil dari penempatan uang negara di bank sentral atau bank umum. Fungsi perbendaharaan mempunyai tugas penyelenggarakan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan, badan layanan umum, dan akuntansi yang pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikut, planning capital. Perencanaan modal adalah kegiatan yang sangat penting bagi bank, serikat kredit atau lembaga keuangan. Ini harus menjadi tindak lanjut penting pada aktivitas untuk proses perencanaan strategi tahunan. Yang berikut, proses perencanaan. Proses perencanaan modal harus menjadi langkah kunci setelah proses perencanaan strategis dan menjelang proses penganggaran atau rencana operasi tahunan. Yang berikut, merencanakan dokumen. Semua bank, serikat kredit, dan lembaga keuangan harus memiliki kebijakan modal tertulis dan rencana modal. Dan rencana modal ini harus dikaitkan dengan rencana strategis Anda untuk menunjukkan bagaimana Anda akan memiliki modal untuk mendukung bisnis Anda selama 5 tahun ke depan atau lebih. Yang berikut, perencanaan sumber daya. Pengertian dari manajemen sumber daya bank merupakan suatu cara yang digunakan oleh manajemen di bidang sumber daya manusia dalam suatu instansi yang dinamakan bank untuk mengelola sumber daya manusia sehingga tercipta karyawan yang kompeten di bidangnya. Bank adalah instansi yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, terutama karena instansi ini memegang peran penting dalam masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memang biasanya menjadi sorotan masyarakat karena mereka berhubungan langsung dengan masyarakat. Yang berikut, pembangkitan modal. Pembangkitan modal adalah di mana pemilik atau pemangku kepentingan berusaha untuk meningkatkan total sumber daya keuangan bisnis atau perusahaan mereka. Dan sebagai informasi, organisasi Genbi diresmikan pada tanggal 11 November 2011 secara nasional dan daerah Sumatera Barat baru dibentuk tahun 2014. Generasi baru Indonesia atau yang bisa dikenal dengan sebutan Genbi ialah Komunitas Mahasiswa Penerima Beasiswa Bank Indonesia atau disebut BI, terdiri dari beberapa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri pada wilayah terpilih. Tujuan utama dari pembangkitan modal adalah untuk investasi. Pembangkitan modal dapat dilakukan melalui kontribusi pemegang saham. Pemegang saham dapat menyumbangkan sumber daya keuangan yang digunakan untuk berinvestasi dalam proyek yang berbeda. Sebuah perusahaan juga dapat menghasilkan modal melalui ekuitas seperti penjualan saham. Capital Equation dan Manajemen. Komite untuk Kerangka Kecukupan Modal. Kelebihan dan kelemahan dari kesepakatan yang ada dibahas secara singkat bersama dengan tujuan komite untuk kesepakatan yang baru. Dunia yang berubah dengan cepat saat ini membutuhkan kerangka kecukupan modal yang luas dan fleksibel. Komite percaya bahwa tujuan ini paling baik dicapai melalui 3 pilar. Persyaratan modal, minimum review, pengawasan kecukupan modal, dan disiplin pasar. Masing-masing dari 3 pilar pelengkap ini diperlukan untuk mengawasi kesehatan keuangan industri perbankan secara keseluruhan dan lembaga individu, meskipun tidak ada yang dapat menggantikan manajemen bank yang efektif. Kelebihan dan kelemahan dari Accord saat ini. Accord pada tahun 1988 ditetapkan tingkat modal minimum untuk bank yang aktif secara internasional, menggabungkan ekspor, off-balance sheet, dan sistem pembuatan risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank tidak terhalang dari memegang risiko rendah aktiva, sementara perjanjian asli berfokus terutama pada risiko kredit, sejak itu telah diubah untuk mengatasi risiko pasar. Tujuan Accord harus berkembang seiring dengan perubahan di pasar. Oleh karena itu,
komite bekerja menuju kerangka kecukupan modal baru dan komprehensif yang berfokus pada tujuan pengawasan berikut. Yang pertama, kesepakatan harus terus mempromosikan keamanan dan kesehatan dalam sistem keuangan. Yang kedua, kesepakatan harus terus meningkatkan kesetaraan kompetitif. Yang ketiga, kesepakatan harus merupakan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menangani risiko. Yang terakhir, Accord harus berfokus pada bank-bank yang aktif secara internasional, meskipun prinsip-prinsip dasarnya harus sesuai untuk diterapkan pada bank-bank dengan berbagai tingkat kompleksitas dan kecanggihan. Berikutnya, ruang lingkup aplikasi. Accord harus menangkap risiko di seluruh grup perbankan. Pada saat yang sama, hal itu harus memperhatikan keamanan dan kesehatan masing-masing bank dalam kelompok. Untuk tujuan ini, diusulkan agar kesepakatan diperluas untuk mencakup serta terkonsolidasi penuh perusahaan induk yang merupakan induk dari grup perbankan. Kelompok perbankan adalah kelompok yang sebagian besar terlibat dalam kegiatan perbankan dan di beberapa negara, kelompok perbankan dapat terdaftar sebagai bank. 3 pilar, persyaratan modal minimum. Persyaratan modal minimum akan terus terdiri dari definisi modal peraturan, ukuran exposure risiko, dan aturan yang menentukan tingkat modal dalam kaitannya dengan risiko tersebut. Yang kedua, pengawasan terhadap kecukupan modal. Komite secara eksplisit mengakui tinjauan pengawasan sebagai bagian integral dan penting dari kerangka permodalan untuk bank-bank yang aktif secara internasional dan sebagai pelengkap persyaratan modal, peraturan minimum, dan pilar disiplin pasar. Disiplin pasar berpotensi memperkuat pengaturan permodalan dan upaya pengawasan lainnya untuk meningkatkan keamanan, kesehatan di bank, dan sistem keuangan. Disiplin pasar memberikan insentif yang kuat kepada bank untuk menjalankan bisnisnya dengan cara yang aman, sehat, dan efisien. Yang berikut posisi devisa neto. Tata cara perhitungan posisi devisa neto Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang pertama, LPL wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto atau PDN secara keseluruhan maupun neraca paling tinggi 20% dari modal. Yang kedua, PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjualan dari nilai absolut untuk jumlah dari yang pertama, selisih berisi aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing. Yang kedua, ditambah dengan selisih bersih, tagihan, dan kewajiban, baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. Yang ketiga, rekening administratif yang dimasukkan dalam perhitungan PDN adalah rekening yang dapat menimbulkan tagihan dan atau kewajiban di masa datang yang merupakan komitmen dan kontingensi melalui transaksi falas yang mencakup spot, forward, option yang diterbitkan oleh LPEI atau LPI sebagai Twitter, futures, kerugian atau keuntungan. Yang berikut, margin trading yang belum diselesaikan, garansi yang diberikan, dan LC setelah dikurangi margin deposit serta produk-produk lain sejenis terhadap penduduk maupun bukan penduduk. Untuk pos rekening administratif berupa penjaminan dan asuransi tidak dimasukkan dalam perhitungan PDN. Yang berikut, LPEI dapat memperhitungkan posisi struktural dalam perhitungan PDN untuk posisi LC yang diterbitkan. Yang berikutnya penutup. Kesimpulan, manajemen aktiva bank ialah manajemen yang berhubungan dengan alokasi dana ke dalam kemungkinan investasi. Alokasi dana ke dalam investasi perlu direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dan diawasi agar tujuannya dapat dicapai. Pemanfaatan dana bisnis perbankan, dana yang diperoleh sebuah bisnis perbankan perlu dialokasikan dengan tepat. Untuk itu, diperlukan kebijakan alokasi aktiva
Artinya, pendistribusian dan investasi yang didasarkan pada fungsi dan kegunaan di antara berbagai kategori aktiva, termasuk ekuivalen, kas, saham investasi, pendapatan tetap. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih.